Bertempat di Hotel Aston Palembang, Rabu pagi digelar sosialisasi dan bimtek penyelenggaraan statistik sektoral Ogan Ilir yang dimulai pada 9 hingga 10 November 2022. Kabupaten Ogan Ilir menjadi wilayah pertama di Sumatera Selatan dalam menggelar kegiatan tersebut. Baik, sekali lagi dulu turunkan di kesempatan ini Pak Badan Pusat Statistik. Bertempat di Hotel Aston Palembang, Rabu pagi digelar sosialisasi dan bimtek penyelenggaraan statistik sektoral Ogan Ilir yang dimulai pada 9 hingga 10 November 2022. Kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani, yang dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan Zulkifli, Kepala Dinas Kominfo Sumatera Selatan Ahmad Rizwan, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir Ferdian Riza Yuda, dan para OPD pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, serta peserta dari stakeholder terkait. Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani mengungkapkan, digelarnya kegiatan sosialisasi dan bimtek statistik sektoral tak terlepas untuk menjadikan Kabupaten Ogan Ilir sebagai kabupaten satu data di Indonesia, yang tentunya akuntabel, terorganisir, serta tersistematis guna mempermudah pencarian data. Bahkan, Kabupaten Ogan Ilir sendiri menjadi wilayah pertama di Sumatera Selatan dalam menggelar kegiatan sosialisasi dan bimtek sektoral ini. Jadi selama ini harus diakui, kita kan tidak punya satu data sektoral, itu tidak punya. Sehingga kalau misalnya pimpinan memerlukan data yang sederhana, jumlah masjid di Kabupaten Ogan Ilir, atau jumlah penduduk yang hidupnya dari sektor pertanian, atau jumlah PNS yang sudah diklat PIM 2 atau sebagainya. Yang sederhana seperti itu sekarang ini, data itu ada di masing-masing OPD dan kadang-kadang sulit kita mendapatkan data itu. Nah, dengan adanya kegiatan ini diharapkan ke depan satu data sektoral di Kabupaten Ogan Ilir itu dari setiap kabupaten itu ada, sehingga siapapun yang butuh bisa buka saja, klik, langsung keluar. Pak, dilaksanakan 2 hari cukup Pak untuk mendapatkan yang diharapkan lah Pak dari Kominfo. Jadi untuk tenaga-tenaga SDM yang bisa melaksanakan tugas untuk pembuatan satu data sektoral ini, 2 hari ini tentu tidak cukup. Oleh karena itu tadi Pak Jun sudah ngomong, Pak Rizwan sudah ngomong, perlu ada kegiatan lanjutan. Jadi ini baru permukaannya saja. Nah, perlu ada kegiatan lanjutan yang tentunya mungkin tidak lagi bimtek tapi diklat, diklat khusus kepada mereka-mereka ini, sehingga betul-betul dapat membuat satu data sektoral itu sesuai OPD masing-masing bersama-sama dengan BPS Kabupaten, kemudian dikirim disampaikan kepada wali data Kabupaten dalam hal ini Kominfo Kabupaten. Sehingga siapapun yang butuh data tinggal klik saja data apapun itu. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir Ferdian Riza Yuda menjelaskan, dengan digelarnya sosialisasi dan bimtek ini diharapkan dapat menghasilkan data valid dari seluruh perangkat daerah Ogan Ilir, yang nantinya diinput dalam portal satu data melalui website Open Data Ogan Ilir kap.go.id, sehingga terwujudnya prinsip satu data di Kabupaten Ogan Ilir yang dapat memenuhi kebutuhan instansi maupun publik dalam penyelenggaraan tugas negara maupun tugas pembangunan. Jadi statistik sektoral itu adalah statistik yang diproduksi oleh seluruh perangkat daerah. Statistik sektoral ini adalah data statistik yang selama ini sudah ada di perangkat daerah. Hanya saja sampai hari ini belum terintegrasi. Nah, dengan kita mengadakan bimtek ini diharapkan seluruh perangkat daerah yang mengutus operatornya untuk datang ke sini, ini akan kita kenalkan, akan kita latih untuk bagaimana mereka nanti bisa menghasilkan data yang valid dari seluruh perangkat daerah untuk selanjutnya akan kita input ke portal satu data. Jadi nanti Ogan Ilir itu apa? Ogan Ilir itu satu data.
Nggak perlu lagi ke Diknas untuk cari data jumlah siswa, nggak perlu lagi kita ke PU untuk data jumlah jalan. Cukup di portal Satu Data, ini berbasis web, bisa diakses oleh siapapun, ini bisa ada di sana semua data yang dibutuhkan. Nah, ini yang perlahan-lahan akan kita bangun, walaupun ini hanya 2 hari, seperti tadi disampaikan Pak Wabub, mungkin belum bisa sampai terlalu detail. Akan tetapi, kita harapkan dalam 2 hari ini, kawan-kawan perangkat daerah itu sudah memahami arti pentingnya Satu Data itu apa, bagaimana proses penyusunannya, bagaimana proses uploadnya, untuk nanti selanjutnya ketika mereka balik ke masing-masing perangkat daerah, mereka sudah tahu dan mereka bisa menjelaskan kepada kepala perangkat daerah masing-masing tentang pentingnya Satu Data. Pak, berarti bisa dengan satu jari klik organ ilir bisa ketahuan, Pak? Iya, jadi harapannya seperti itu dan memang harus. Okta Alfarisi, PAL TV.